Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan Edunesia Channel, channel edukasi untuk Indonesia. Oke, untuk teman-teman guru dan juga rekan-rekan operator semuanya, di sini saya akan berbagi video tentang syarat dan prosedur pengajuan NUPTK. Serta nanti saya akan memberikan tips tentang bagaimana agar pengajuan NUPTK kita segera diverifikasi dan diterbitkan. Oke, langsung saja di sini saya jelaskan tentang syarat dan ketentuan pengajuan NUPTK. Nah, ini adalah mekanisme pengajuan dan persyaratan mendapatkan NUPTK. Nah, ini saya dapatkan dari situs resmi LPMP Sumatera Selatan ya. Di sini teman-teman bisa membuka LPMP bagian provinsi masing-masing tentang syarat dan ketentuan pengajuan NUPTK. Caranya teman-teman bisa buka di pencarian LPMP sesuai provinsinya. Nanti akan muncul situs resmi LPMP provinsi teman-teman semuanya. Nah, silakan diklik layanan di bagian NUPTK ini. Ya, oke. Saya jelaskan mekanisme penerbitan NUPTK. Yang pertama itu syaratnya ya. Nah, di sini syarat untuk penerbitan NUPTK yang pertama, data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan. Jadi guru yang mengajukan NUPTK itu harus sudah masuk ke dalam Dapodik ya. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Nanti ini kita scan, kita upload ke Verval PTK. Selanjutnya ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir. Nah, ini juga kita scan ijazah SD sampai minimal S1 ya, sampai S1 kita scan, kita upload ke Verval PTK juga. Yang selanjutnya, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau S1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Jadi ya, untuk pengajuan NUPTK syaratnya kita sudah harus S1 ya. Selanjutnya, bagi guru yang berstatus sebagai CPNS atau PNS harus melampirkan SK pengangkatan CPNS atau PNS-nya. Yang kedua, SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini khusus bagi yang CPNS atau PNS. Selanjutnya, surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, bagian F ini maksudnya adalah bagi guru yang honor di sekolah negeri harus melampirkan juga SK Kepala Dinas ya, Kepala Dinas Pendidikan. Yang terakhir yang bagian G ini adalah telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi guru yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, yang bagian G ini adalah dikhususkan untuk guru swasta ya. Jadi kita harus sudah berstatus guru tetap yayasan dan bertugas paling sedikit 2 tahun, dibuktikan dengan SK pembagian tugas atau SK penugasan selama 2 tahun atau 4 semester. Nah, itulah syarat-syarat penerbitannya. Nah, sekarang ini prosedurnya bisa kita lihat di bagian ini ya, pada gambar ini. Yang pertama kita mulai di sini, guru sudah harus masuk ke Dapodik, nah sama seperti tadi ya. Terus valid, posisinya di Dapodik sudah valid dan kalau valid nanti akan masuk sebagai calon penerima NUPTK. Selanjutnya, guru harus melengkapi dokumen persyaratan ini dan diupload di Verval PTK melalui operator sekolahnya. Selanjutnya, kita menunggu verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota
Itu untuk TK, SD, SMP, dan juga provinsi untuk tingkat SMA atau SMK. Nah, di verifikasi ini Dinas Pendidikan nanti akan menyetujui atau menolak ya. Nah, kalau ditolak itu berarti ada yang salah. Nah, nanti kita harus mengupload ulang. Kalau sudah disetujui, nanti kita akan lanjut ke LPMP. Nah, di LPMP-mu sama prosesnya ya. Disetujui dan ditolak dan diberikan alasan. Kalau ditolak berarti kita harus mengupload ulang. Selanjutnya kalau kita sudah lolos di LPMP ini, selanjutnya kita menunggu lagi di PDSPK penerbitan NUPTK atau kita masuk ke pusat ya. Kita tunggu proses penerbitan NUPTK dan kalau sudah selesai nanti NUPTK akan diterbitkan. Nah, sekarang cara pengajuan NUPTK, silakan teman-teman simak baik-baik. Yang pertama silakan buka browser, terus ketikkan Verval PTK. Verval PTK data kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini yang bisa masuk di laman ini hanyalah operator sekolah ya, karena yang mengetahui password dan username dan passwordnya itu hanya operator sekolah. Ini biasanya menggunakan akun Dapodik ya untuk login ini. Oke, silakan login. Oke, kita sudah masuk ke situs Verval PTK. Halaman Verval PTK, kita tutup saja. Nah, di sini dijelaskan ini guru-guru yang aktif di sekolah kita. Selanjutnya kita pilih saja di bagian pengajuan NUPTK. Nah, di sini nanti ada guru-guru yang sudah berhak untuk mengajukan NUPTK ya. Nah, ini guru-guru saya, tetapi di sini belum bisa mengajukan NUPTK karena masa kerjanya ini belum ada 2 tahun ya. Nah, saya kasih contoh saja, misalkan ini ya, Esti Permata Ambarwati. Nah, di sini ada ajukan NUPTK, klaim NUPTK. Nah, kita pilih ajukan NUPTK ya. Nah, di sini silahkan kita nanti diminta untuk mengupload SK pengangkatan dan penugasan ya. Nah, kan ini ya. Nah, kita cari file tempat kita menyimpan SK pengangkatan dan juga penugasannya. Nah, untuk SK ini diupload bentuk PDF maksimal 2 MB, jadi tidak boleh lebih ya. Terus KTP yang di-scan ya maksimal 1 MB, ijazah SD 1 MB, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1. Oke, untuk SK ini ya, saya kasih contoh yang punya saya. Nah, ini saya mengajukan kemarin ya tentang salah satu guru atas nama Rina Kusmala Dewi. Nah, ini adalah SK yang saya upload. SK GTT 1 2 tahun, SK GTT baru yang ketiga SK GTY. Jadi 3 SK pengangkatan ya, SK GTY. Nah, kami sekolah swasta ya Bapak Ibu ya. SK GTY. Selanjutnya di sini SK pembagian tugas. 2 tahun berarti saya mulai dari semester 1 atau semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini SK-nya, SK pembagian tugas di sekolah kami seperti ini ya. Mungkin untuk format nanti bisa menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Terus baru selanjutnya SK pembagian tugas untuk semester genap tahun 2020-2021. Oke. Ini SK-nya 3 halaman ya, masing-masing 3 halaman. Terus di sini SK pembagian tugas semester ganjil 2001-2002. Nah, ini juga 3 halaman.
Terus selanjutnya SK pembagian semester genap tahun 2001-2002 atau yang terbaru saat ini ya. Nah ini pun juga 3 halaman, jadi totalnya ada sekitar 15 halaman dan ini harus dikompres menjadi 2 MB. Makanya ini tulisannya agak buram, ini karena hasil kompresan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekitar 6 MB jadi 2 MB. Nah ini yang saya ajukan kemarin. Nah setelah semuanya diklik ajukan, semuanya diupload, nanti klik ajukan ya. Ini contoh saja ya. Nah, kalau kita sudah mengajukan, di sini ada status pengajuan. Oke, nah ini status pengajuan. Nah, ini yang saya ajukan atas nama Rina Kusmala Dewi. Rina Kusmala Dewi, ini saya tanggal pengajuannya adalah kemarin ya. Nah ini tanggal 15 Februari 2022. Nah ini posisi antrian, kita klik, nah diajukan oleh sekolah, berarti saya ini belum diverifikasi oleh dinas. Nah kita nanti harus rajin ngecek di sini ya, di status pengajuan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengajukan NUPTK, kita di sini saya akan memberikan tips bagaimana agar NUPTK kita segera diverifikasi dan terbit. Nah, di sini saya sudah mengajukan beberapa NUPTK mulai dari tahun 2009 sampai sekarang 2021. Ini alhamdulillah disetujui semua dan sudah terbit semua. Nah, ini ada satu yang ditolak, ini karena ijazahnya tidak S1 jadi ditolak ya Bapak Ibu, bukan karena SK. Jadi karena guru tersebut memang belum S1, jadi tidak bisa melanjutkan atau mengajukan NUPTK. Nah, agar pengajuan NUPTK itu cepat diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, nah kita harus segera menghubungi Dinas Pendidikan agar pengajuan NUPTK kita segera diverifikasi atau disetujui dengan membawa dokumen-dokumen yang kita scan tadi ke Dinas Pendidikan. Nah, kita minta bantuan pada Dinas Pendidikan kabupaten atau kota atau provinsi agar segera memverifikasinya. Kalau kita biarkan saja, nah ini Dinas Pendidikan tidak mungkin sangat lama sekali merespon pengajuan NUPTK kita. Oke, langkah selanjutnya agar pengajuan NUPTK kita segera diverifikasi oleh LPMP, kita harus menghubungi LPMP provinsi kita masing-masing ya. Di sini saya menghubungi ULT Provinsi Sumatera Selatan. ULT LPMP Sumsel. Nah, kita ketikkan saja ULT LPMP Sumsel. Nah, ini ya. Nah, kita sudah masuk ULT LPMP Sumsel. Nah, di sini kita mungkin sistemnya berbeda-beda ya tiap LPMP itu ya. Kalau di Sumsel itu kita bisa melalui formulir layanan atau konsultasi online. Nah, kita klik formulir layanan. Nah, di sini kita masuk ke Google Form ya. Tanggal, nama lengkap, NIK atau NIP atau NIY, terus nomor HP atau WA, email, nama instansi atau nama sekolah kita, alamat instansi atau alamat rumah. Nah, keperluan kita. Nah, di sini kita berhubung mau meminta persetujuan NUPTK, kita klik yang NUPTK. Terus permasalahan, silakan uraikan permohonan layan Anda. Khusus untuk permohonan NUPTK dimohon untuk menyantumkan NPSN sekolah. Nah, kita ketikkan saja apa yang ingin kita sampaikan di sini. Misalkan tolong yang terhormat Bapak atau Ibu
pengurus NUPTK, saya mohon untuk segera memverifikasi pengajuan NUPTK saya dengan menyantumkan NPSN sekolah, lalu nanti dikirim. Oke, itu melalui formulir layanan ya. Di sini juga bisa melalui konsultasi online. Nah, konsultasi online ini kita bisa langsung masuk ke aplikasi WhatsApp ya, di nomor WhatsApp yang bisa kita hubungi untuk peladuan layanan NUPTK kita. Jadi kita bisa ketikkan langsung di sini. Nah, mana yang lebih mudah? Nah, ini bisa menggunakan handphone juga ya. Lebih mudah menggunakan HP kalau menurut saya. Nah, itu tadi adalah tips bagaimana agar pengajuan NUPTK segera diverifikasi oleh kabupaten dan juga LPMP. Kita tinggal menunggu penerbitan dari Kemendikbud pusat ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang syarat dan mekanisme serta tips agar NUPTK kita segera terbit. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, like, comment, and share. Nah, untuk yang sudah subscribe dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.